beliau iftar, berbuka, dan beliau pun memerintah orang-orang saat itu untuk berbuka. Berarti masalah yang pertama itu tidak harus saum, dibolehkan iftar walaupun di awalnya mukim ya, menyaksikan hilal saat itu. Nah, sekarang masalah kedua, di saat safar apakah wajib iftar ataukah diteruskan saumnya? Nah, di sini lumayan banyak perbedaan pendapat di antara para ulama. Baik, kita perhatikan di sini ada beberapa poin yang harus disorot ya. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ani Allah wa iyyakum bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ats-tsaniyatu dhahaba akharuna min as-sahabati wat-tabi'aini ila wujubil iftari fi as-safari. ذهب آخرون من الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار في السفر لقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فعدة من أيام أخر. Nah, ini masalah kedua. Ulama yang lain di antara para sahabat dan tabi'in bermazhab wujubil iftar fis safar, wajib untuk iftar di waktu safar. Jadi ada sebagian ya yang berpendapat wajib untuk iftar ketika safar. Itu berdasarkan firman Allah, fa'iddatum min ayyamin ukhar wa in kuntum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar au ala safarin, ketika safar fa'iddatum min ayyamin ukhar, kalau dia iftar maka wajib untuk saum sebanyak hari yang ditinggalkan di hari-hari yang lain. Berarti ada yang memandang bahwa ini hukumnya wajib. Tetapi Imam Ibnu Katsir menjelaskan di bawahnya, was-sahihu qaulul jumhuri annal amra fi dhalika 'ala at-takhyir wa laysa bihatmin li'annahum kanu yakhrujuna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi syahri ramadhana qala faminna as-sha'imuna wa minnal muftiru falam ya'ib as-sha'imu 'ala al-muftiri walal muftiru 'ala as-sha'imi. Itu ditegaskan ya langsung oleh Imam Ibnu Katsir, was-sahihu, dan yang sah, yang benar, bukan wajib. Qaulul jumhur itu berdasarkan qaul jumhur ulama, annal amra fi dzalika 'ala takhyir wa laisa bihatmin, bahwasanya perintah di situ untuk berbuka iftar itu berdasarkan takhir, pilihan saja, walaysa bihatmin, bukan kepastian, bukan harus. Kalau di atas kan wujubul iftar, wajib iftar kalau safar, kalau yang ini tidak. Kenapa? Li'annahum kanu yakhrujuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan. Karena di antara mereka ada yang dulu pernah keluar bersama Rasulullah di bulan Ramadan. Kemudian perawi ini mengatakan faminnas shaimu, maka di waktu safar di antara kami ada yang saum, wa minnal muftiru, di antara kami ada yang iftar. Jadi pilihan. Ini hadis Anas bin Malik ya, riwayat Muslim nomor hadis 1118. Falam ya'ibis shaimu 'alal muftir, dan orang yang saum itu tidak mencela orang yang iftar.
muftiru ala shaim, dan orang yang iftar pun tidak mencela orang yang saum. Jadi tidak saling mencela. Dikenakan apa? Itu pilihan. Kalau mau saum, saum, kalau mau iftar, iftar, dan tidak boleh saling mencela. Nah, dengan ini jelas bukan keharusan gitu untuk iftar di waktu safar. Kemudian di bawah ditegaskan lagi oleh Imam Ibnu Katsir. فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم الصيام. Oh, andaikan iftar itu wajib, tentu akan diingkari orang yang saum di antara mereka. Andai wajib, tapi kan tidak seperti itu. بل الذي ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في مثل هذه الحالة صائما. Namun yang tetap dalil di antara fi'il Rasul atau pekerjaan amal Rasul di keadaan seperti ini, beliau saum. Jadi di satu waktu Nabi memerintah sahabat iftar, tapi Nabi sendiri tidak saum, tidak buka, artinya beliau saum. Dan itu ada dalilnya ya, dalam riwayat Al-Bukhari nomor hadis 1945 dan riwayat Muslim 1122 di bawah dari Abu Darda. لما ثبت في الصحيحين عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. Jadi ini kisahnya. Kata Abu Darda, kami keluar bersama Rasulullah melakukan satu perjalanan di bulan Ramadan fi harrin syadidin, pada saat panas yang sangat sangat terik panas. Sehingga salah seorang di antara kami ada yang meletakkan tangannya di atas kepalanya. Kenapa sampai meletakkan tangan di atas kepalanya? Saking panasnya. Wa ma fina shaimun, dan tidak ada di antara kami yang saum. Tidak ada. Jadi karena saking panasnya semuanya iftar. Kata Abu Darda nih. Kata Abu Darda, semuanya iftar, tidak ada yang saum, kecuali hanya 2 orang saja. Illa Rasulullah, kecuali Rasul. Itu yang pertama. Yang kedua Abdullah bin Rawahah. Jadi hanya 2 orang yang saum, yang lainnya iftar. Jadi ini pilihan. Andaikan wajib, maka Nabi akan mewajibkan ke para sahabat. Jadi andaikan wajib akan diwajibkan tuh ya kepada seluruh sahabat. Jadi semuanya wajib saum andai wajib. Tapi kan kenyataannya tidak. Kenyataannya tidak. Berarti kesimpulannya masalah yang kedua, ketika di safar itu tidak wajib iftar. Ketika safar tidak wajib iftar. Pilihan, silahkan. Kalau memberatkan maka boleh iftar. Tetapi kalaulah kuat seperti Abdullah bin Rawahah juga Rasul, mereka berdua tidak iftar, menunjukkan pilihan ya. Nah, itu masalah yang kedua. Jadi apakah di saat safar wajib iftar? Tergantung. Kalau kuat silahkan teruskan. Kalaulah nanti jadi intinya tidak wajib. Intinya tidak wajib. Karena ada yang berpendapat wajib iftar karena berdasarkan fa'iddatum min ayyamin ukhar.
Tetapi kesimpulannya berdasarkan dalil, Nabi pernah memerintah sahabat di waktu peperangan itu beliau memerintahkan untuk iftar. Tetapi semuanya iftar kecuali hanya berdua. Berarti ini menunjukkan pilihan. Itu ya, masalah kedua. Sekarang masalah ketiga, halaman 18. As-salisatu qalat ta'ifatun minhumus syafi'iyyu as-siyamu fis safari afdalu minal iftari li fi'lin nabiy sallallahu alaihi wasallam kama taqaddama. Masalah ketiga mirip dengan yang tadi, bedanya kalau yang tadi itu wajib tidak gitu. Wajib iftar. Nah, kalau sudah paham ini adalah pilihan, maka pilihannya lebih baik saum atau lebih baik iftar gitu. Bedanya ya di situ. Masalah ketiga. Maka yang ketiga ada sebagian ulama di antaranya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i berkata asyamu fis safari afdalu minal iftar. Saum waktu safar itu lebih utama, afdal daripada iftar. Berarti bagusnya saum menurut Imam Asy-Syafi'i berdasarkan fi'il Nabi. Berdasarkan fi'il Nabi sebagaimana yang sudah disebutkan barusan yang tadi ya. Jadi Nabi dan Abdullah bin Rawaha walaupun pada keadaan yang sangat panas bertahan karena kuat saat itu. Itu kelompok pertama. Jadi afdolnya apa? Saum. Kedua. Wa qalat ta'ifatun balil iftaru afdalu. Nah, yang kedua balil iftar afdal. Kan perbedaannya ini. Jadi yang kedua justru iftar yang afdal. Berdasarkan dalil juga sama ya. Istamil. Akhdhan birrukhsati walima sabata an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila 'anis shaumi fi safari faqala man aftara fahasanun wa man shama fala junaha alaihi. Itu diambil dari rukhsah keringanan, nanti di bawah ada ya. Jadi rukhsah keringanan ketika safar ya iftar itu afdalnya. Dan juga yang kedua berdasarkan hadis dari Nabi bahwa Nabi pernah ditanya tentang saum di waktu safar. Ini riwayat Muslim ya, nomor hadis 1121 dari sahabat Hamzah bin Amr al-Aslami. Lafadznya ini, man aftara fahasanun. Siapapun orang yang iftar maka baik, hasan. Wa man soma, tapi siapa yang tetap saum fala junaha alaih, maka tidak ada dosa. Antara hasanun dengan fala junaha alaihi itu kan afdolnya hasanun. Jadi boleh iftar silahkan kalau kita safar. Dan ingat kemarin dijelaskan safar itu tidak mengingat jarak atau waktu ya. Jaraknya panjang berapa kilometer. Kalau waktunya lama tidak itu ya. Tapi hati kita saja tanya apakah ini safar tidak. Ke Bandung bisa disebut safar. Kalau nanti di hati kita ini safar, maka silahkan iftar di situ menurut pendapat yang kedua. Kalau yang pertama tetap saum. Nah, kemudian di bawahnya berdasarkan hadis juga tentang bab rukhsah. Kan tadi dua ya. Satu berdasarkan rukhsah, kedua berdasarkan hadis Nabi ketika ditanya saum di waktu safar. Siapa yang iftar hasanun, siapa yang saum la junaha alaih, tidak mengapa, tidak jadi dosa. Menunjukkan di sini dalil bahwa iftar itu afdol. Begitupun yang di bawah, silakan. Wa qala fi haditsin akhar alaikum bi rukhsatillahi allati rakhkhasa lakum. Nah, ini
nanti di bawah dijelaskan juga. Alaikum, wajib atas kalian, mesti bagi kalian birukhsatillah, mengambil rukhsah dari Allah. Allati rakhasalakum, yang Allah berikan rukhsah untuk kalian. Nah, jadi dalilnya dua ya, yang iftar afdol itu. Kalau saum afdol berdasarkan fi'il Nabi yang tadi, fi'liyah yang tadi. Kalau yang iftar afdol berdasarkan qauli, itu bedanya. Paham ya? Kalau yang di atas pekerjaan Nabi, Abu Darda melihat semuanya iftar kecuali dua orang, Rasul dan Abdullah bin Rawahah, itu kan fi'il Nabi. Kalau yang nomor dua itu berdasarkan qaul, hadisnya qauli. Kalau yang di atas fi'li, yang kuat qauli atau fi'li? Hadis qauli atau fi'li yang kuat? Qauli ucapan Nabi, fi'li pekerjaan atau amal Nabi yang dilihat oleh sahabat. Sahabat nanti menerangkan. Qauli fi'li. Nanti belajar studi mustalahul hadis ya, usulul hadis. Karena ini harus diperhatikan. Karena antara kalau secara kenyataan kan kudu nama qauli ya, fi'li, kenyataan kita. Lain ngomong wae tapi praktek itu kalau dalam ranah kehidupan keseharian. Yang penting prakteknya betul. Tapi dalam ranah ilmu yang lebih kuat itu qauli. Karena Nabi langsung bersabda gitu. Itu yang lebih kuat. Ada kaidah begini, mujarradul fi'li la yufidul wujub. Kalau pekerjaan Nabi saja, pekerjaannya amal. Kalau amal Nabi saja dilihat oleh para sahabat, Nabi tidak bersabda itu tidak menunjukkan wajib. Tapi kalau Nabi menegaskan dengan bahasa Nabi, itu lebih kuat. Jadi yang lebih kuat itu sesungguhnya adalah qauli. Qauli ya, ingat, qauli. Karena kalau fi'li itu tidak menunjukkan wajib. Maka nanti akan ada dalam memahami hadis. Makanya perbedaan fikih di antara ranahnya di begini. Ini hadisnya qauli atau fi'li di antara dua itu. Nah, yang diambil memang lebih kuat adalah yang qauli. Ini pun lihat. Tapi kan Imam Ibnu Katsir tidak menjelaskan yang barusan. Ini hanya terpikirkan saja. Kalau di atas itu fi'li hadisnya, kalau yang di bawah qauli, dua langsung ya. Maksud qauli itu lihat yang biru. Man aftara fahasanun, itu kan ucapan Nabi, sabda Nabi. Yang kedua, alaikum birukhsatillah, itu kan ucapan Nabi, itu lebih kuat karena disabdakan langsung, bukan pekerjaan Nabi. Nah, ini pendapat kedua. Kemudian pendapat ketiga, teruskan. Wa qalat ta'ifatun huma sawa'un. Kalau yang kedua apa itu? Huma sawaun, sama saja. Mau saum di waktu safar, mau iftar di waktu safar, ya sama saja. Berdasarkan dalil, ya. Jadi ingat, ini perbedaan ranah hukum, fikih, tetapi tiga-tiganya kan berdasarkan dalil. Bukan hanya bab yang ini, nanti yang lain pun kita akan paham ya. Makanya perbedaan-perbedaan itu memang tidak selamanya bid'ah. Perbedaan dalam ibadah, ini kan ibadah, tidak selamanya bid'ah. Karena yang di atas ada dalilnya, nomor satu. Yang nomor dua ada dalilnya. Yang barusan adakah dalilnya? Huma sawaun, keduanya sama saja. Baik, bacakan dari hadis Aisyah riwayat Al-Bukhari nomor hadis 1943 dan Muslim nomor hadis 1121. Li hadits Aisyah anna Hamzah bin Amr al-Aslamiyya qala radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah inni katsirus siyami afa asumu fis safari faqala in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir
wa huwa fis sahihaini. Itu kan dalilnya sahih. Dalilnya sahih berdasarkan riwayat Aisyah, di mana Aisyah pernah menjelaskan Hamzah bin Amr. Hamzah bin Amr al-Aslami yang tadi saya bacakan di atas, itu kan dari Hamzah bin Amr al-Aslami. Kata Hamzah bin Amr, wahai Rasul, aku itu orang yang sering saum. Sombong tuh Nukia? Sombong tidak? Rasul, aku itu orang yang sering saum. Sombong tidak? Ya tidak. Gitu. Kenapa tidak? Karena beliau ingin meminta ketetapan hukum. Beliau itu sering saum. Karena ada di antara sahabat-sahabat yang mereka sering saum itu ya. Sering saumnya itu. Di antaranya ini. Jadi Hamzah bin Amr al-Aslami. Wahai Rasul, aku sering saum. Apakah di waktu safar aku mesti saum? Nah, berarti terbayang ya oleh kita keadaan Hamzah bin Amr. Maka Nabi menegaskan, in syi'ta fasum, kalau anda mau saumlah, wa in syi'ta fa'aftir, tapi kalau anda mau boleh untuk iftar. Berarti mana yang kuat, saum atau iftar? Huma sawaun. Huma sawaun, keduanya sama. Keduanya sama. Jadi dua-duanya sama. Kenapa? Ada bahasa tadi, in syi'ta fasum, in syi'ta fa'aftir. Berarti ini pilihannya dua-duanya sebanding. Dua-duanya sebanding, dan itu berdasarkan dalil. Ternyata pendapat ketiga pun berdasarkan dalil. Jadi yang 1, 2, 3 berdasarkan dalil. Apakah beres sampai di situ? Oh, ternyata masih ada lagi. Silahkan. Wa qila in syaqqas siyamu fal iftaru afdalu. Nah, kalau yang keempat, ini keempat. In syaqqas siyamu, jika saum memberatkan, biasa alaihi biasanya. In syaqqas siyamu alaihi, ini tidak ya. In syaqqas siyamu, jika siam itu memberatkan, fal iftaru afdalu. Nah, ini ada alasan, maka iftar lebih utama. Ketika safar, ingat ini ya. Ketika safar ternyata aduh masyaqqah, berat ke safar teh. Berarti afdalnya iftar. Afdalnya iftar. Tapi kalau kita safar ternyata tidak memberatkan, berarti saum itu. Jadi ini ada alasan kalau ini. Beda dengan nomor 2 ya. Kalau nomor 2 mah mau masyaqqah mau tidak, afdalnya iftar, karena itu rukhsah dari Allah. Kalau nomor 3 ada syarat, karena in di situ in syartiyah. Jika gitu, jika saum berat, fal iftaru afdal, maka iftarlah itu lebih utama. Apakah berdasarkan dalil? Ya. Dalilnya yang mana? Al-Bukhari dan Muslim lagi. Al-Bukhari nomor hadis 1946. Muslim pun sama. Istamir. Di hadis Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan qad dhullila alaihi faqala ma hadha qalu shaimun faqala laisa minal birri siyamu laisa minal birri siyamu fis safari akhrajahu. Jadi berdasarkan hadis Jabir bin Abdillah, bahwasanya Rasulullah melihat seseorang dikerumuni, dinaungi oleh orang-orang saat itu, diriung gitu ya. Aya hiji jalma diriung kuno lain. Rasul mengatakan mahadza, aya naon ieu? Maka mereka mengatakan soimun, ya jalma keur saum tapi ripuh. Tapi kena diriung, rek pingsan sih kan. Diriung. Maka Nabi mengatakan laisa minal birri asyamu fis safar. Nah, ini jelas. Tidak ada kebaikan walaupun saum kan.
Tidak ada kebaikan saum di waktu safar kalau memberatkan. Ini lebih cenderung ada kekuatan kalau nomor 4-nya. Nomor 4 itu ada kekuatan bahwa memang sebaiknya iftar saja kalau memberatkan. Ibnu Katsir tidak menjelaskan ini. Terakhir, fa amma in raghiba 'anis sunnati wa ra'a anna al-fitra makruhun ilaihi fahadha yata'ayyanu 'alaihi al-iftaru wa yahrumu 'alaihi as-siyamu wal halatu hadhihi. ya sampai itu ya. Fa amma maka adapun in raghiba 'anis sunnah, jika orang tersebut tidak suka sunnah, wara'a dan dia memandang annal fitra bahwasanya iftar makruhun ilaih tidak disukai, tidak disukai olehnya, dan dia tidak suka sunnah. Jadi kalau dia tidak suka sunnah dan memandang buka itu tidak disukai, maka kata Ibnu Katsir, fahadza yata'ayyanu alaihil iftar, maka ini jelas bagi dia iftar saja. Wa yahrumu alaihi syam, dan haram untuk syam kalau di perjalanan. Nah, jadi wal halatu hadhihi, teruskan. Lima jaa fi musnadil imami Ahmad wa ghairihi an Ibni Umar radhiyallahu anhu fahadza anin Ibnu Umar wa Jabirin wa ghairihima radhiyallahu anhum. An Ibni Umar wa Jabirin wa ghairihima radhiyallahu anhum man lam yaqbal rukhsatallahi kana alaihi minal ismi mislu jibali Arafata. Nah, ini beda lagi nomor 5 ya. Ini berdasarkan riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya dari Ibnu Umar dan Jabir dan yang lainnya. Man lam yakbal, siapa yang tidak mau menerima rukhsatallah, rukhsah dari Allah, kana alaihi minal ismi, dosa dah. Ini mah lebih tegas. Ini lebih baik buka kalau begini ya. Kalau nomor yang 5 ini. Kalau tidak menerima rukhsah dari Allah, rukhsah itu keringanan, kana alaihi minal ismi, dosa dia itu. Dosanya sakumaha mislu jibali Arafah, seperti gunung Arafah atau bukit. Seperti dosanya bukit Arafah, dosanya besar. Berarti yang begini hukumnya wajib iftar yang ini. Kalau ketika safar wajib iftar, kembali ke masalah yang pertama kalau yang itu, tetapi sudah dibantah ini. Nah, keunikannya hadirin wa iman, ini kan 5 pendapat. Sekarang pertanyaan kita, Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau memilih mana di masalah ini? Memilih pendapat 1, 2, 3, 4, 5. Tong bingung. Memilih yang mana, pendapat 1 atau sampai pendapat 5? Ibnu Katsir tidak memilih yang mana-mana. Kalau beliau memilih, biasa di bawahnya ada perkataan qultu, menurut aku. Nah, baru dia akan memberikan tahqiq, akan memastikan ini yang benar. Seperti nomor 1, lihat nomor 1 ya, apa yang nomor 1, masalah yang masalah 1 yang kemarin tuh, lihat kan ada merahnya tuh. Wa hadzal qaulul gharibun, ini teh aneh itu. Pendapat bahwa masalah yang ke-1 itu, ini pendapat Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla, aneh. Nah, berarti ada tahqiq oleh beliau. Masalah 1, masalah 2 pun sama. Jadi yang masalah 2 kan wajib iftar dalam safar, dibantah langsung was-shahih qaulul jumhur. Yang benar adalah qaul jumhur. Sekarang masalah yang ke-3,
Masalah yang ketiga, pendapat yang mana? 1, 2, 3, 4, 5 yang dipilih? Tidak. Kalau tidak, ini menegaskan bahwa beliau memberikan peluang mana saja silahkan pilih. Dua-duanya, lima-limanya ada berdasarkan dalil. Jadi di safar itu, maka ketika pertanyaan di saat safar lebih baik saum atau iftar? Nah, berarti gumantung ya. Tergantung. Ya gumantung pendapat yang mana gitu. Timbang-timbang saja ya, jangan jadi bingung. Itu jadi mana jadi bingung tuh ayah ketegasan gitu. Ketegasan. Kalau dia memandang iftar berarti mengambil rukhsah. Ini kan keringan dari Allah. Berarti pendapat itu. Kalau mau mengambil saum, saum. Karena beliau Imam Ibnu Katsir tidak menyodorkan, ada kemungkinan besar pendapat-pendapat antara iftar atau saum itu semuanya kuat. Kalau ada yang lemah pasti jelas lah kalau ada lemah. Ini kan pendapat dua ini, iftar atau saum, iftar atau saum, dua-duanya kuat. Hanya nanti bedanya ada masyakoh tidak, hanya itu saja kan bedanya. Masyakoh itu berat, kalau masyakoh berat ya udah iftar itu afdal. Itu ya diantaranya. Makanya kalau melihat di kitab tafsir beliau itu, kalau ada tidak perkataan mentahkik bahkan mengkritik, berarti beliau sepakat di antara pendapat-pendapat itu, termasuk di bawah tentang masalah keempat terakhir ya, tentang qada ya, terakhir ini ya. Istamil. Ar-rabi'atu al-qada'u hal yajibu mutatabi'an aw yajuzu fihi tafriqu. Ini qada, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Fa'iddatun min ayyamin ukhra kan qada. Pertanyaannya, hal yajibu mutatabi'an, apakah wajib berturut-turut, aw yajuzu fihi tafriq, atau boleh dipisah-pisah qada teh. Ngodoan gitu ya, di qada itu ini harus terus nyambung atau boleh dipisah-pisah. Nah, nanti diberikan ini diberikan penegasan juga oleh beliau. Istamir. Fihi qaulani. Ada dua pendapat ya. Ahaduhuma annahu yajibut tatabu'u. Jadi yang pendapat pertama wajib berturut-turut. Ya, wajib berturut-turut ya. Kudu bukan nama ngodoan. Misalkan ngodoan bulan nanti ya. Sekarang bulan April, nanti bulan Agustus misal. Nah, itu wajib berturut-turut. Kenapa wajib? Li'anna al-qada'a yahkil ada'a. Karena qada di situ merupakan pengulangan dari adaun. Ada qadaan. Di mazhab Syafi'iyah itu memang ada adaan qadaan. Dapat niat-niat yang dibacakan itu ada antes langsung dilakukan itu, atau qadaan mengganti ibadah yang sebelumnya. Nah, ini qada itu dia punya adaan juga, karena qada itu kan wajib qada itu, maka wajib berturut-turut seperti di bulan Ramadan. Pendapat pertama, tong nunutan kadek. Bisa salah ya. Pendapat kedua, wasani la yajibu tatabu'u bal inna sya'a farraqa. In sya'a farraqa wa in sya'a taba'a. Nah, pendapat kedua, lihat, pendapat kedua la yajibut tatabu'u, tidak wajib berturut-turut, bahkan insya'a farraqa, kalau mau silahkan pisah, wa insya'a taba'a, kalau mau silahkan gabung, turut berurutan, karena tidak wajib tatabu. Nah, titik dugi dinya ya. Nah, sekarang Ibnu Katsir cenderung kemana?
Coba sekarang baca berikutnya. Wa hadza qawlu jumhuris salafi wal khalaf. Jumhur. Wa hadza qawlun wa hadza qawlu jumhurus salafi. Jumhuri idofah mudhof ilaih di qaul wajib jar qaulu jumhuri. Wa hadza qawlu jumhuris salafi wal khalafi. Ini adalah pendapat jumhur ulama salaf dan khalaf. Kalau Imam Ibnu Katsir menyebutkan begini, itu kecenderungan kuatnya itu pasti ke pendapat yang itu. Berarti pendapat kedua, tidak wajib berturut-turut qada mah. Tidak wajib berturut-turut. Ini ada disinyalir kaul jumhur ulama salaf. Gunarama sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in itu salaf. Kalau ulama khalaf setelah itu. Nah, ada kemungkinan kaul yang kedua tuh. Bahkan juga istamir wa alaihi sabatatid dalailu. Bahkan dalil-dalil kuat atas pendapat yang kedua, tidak wajib berturut-turut. Lianna tatabu'a innama wajaba fi syahri lidarurati adaihi fi syahri. Karena kalau mau berturut-turut, bahwasanya wajibnya itu di bulan ini, bulan Ramadan ya, wajib nate. Kenapa lidoruroti adaihi fi syahr? Dikarenakan ya di bulan Ramadan ini darurah, mesti untuk melaksanakannya itu secara berturut-turut di bulan Ramadan. Ya memang harus begitu. Terus fa amma ba'dan qidai Ramadhana fal muradu siyamu ayyamin iddata ma aftara. Adapun setelah beres Ramadan, maka yang dimaksud faidatun min ayyamin ukhor itu dia tidak berturut-turut. Jadi tidak berturut-turut. Fal muradu siyamu ayyamin iddata ma aftara, itu tidak berturut-turut. Terus walihadza qala ta'ala fa'iddatun min ayyamin ukhor. Nah, terus summa qala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Nah, jadi dalil ini menjelaskan bahwa kata Imam Ibnu Katsir, pendapat jumhur inilah yang lebih kuat. Jadi tidak wajib berturut-turut, karena saum yang wajib berturut-turut itu adalah saum Ramadan. Sedangkan qada itu setelah beres Ramadan, dan itu tidak harus berturut-turut. Berdasarkan dalil yang ini, faidatun min ayyamin ukhor, dan juga yuridullahu bikumul yusra gitu. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian. Wala yuridu bikumul usra, tidak menginginkan kesulitan. Kalau harus berturut-turut jadi sulit nantinya. Berarti masalah yang keempat tentang qada, apakah berturut-turut atau tidak? Nah, berarti tidak harus berturut-turut, silahkan saja. Tapi ingat, qada itu saum wajib. Ingat ya, qada itu saum wajib. Maka kalau saum wajib tidak mudah untuk kita iftar. Di bulan nanti mengqada saum kita, ternyata pira oge pedah aya nu ngajak naon ngaliwat, dengan mudahnya buka, itu tidak boleh karena ini wajib. Kecuali kalau masyakoh, kembali ke awalnya, masyakoh berat, ya itu silahkan saja. Tapi kalau dia sudah mulai melakukan saum qada, karena qada itu wajib, maka tidak mudah untuk membatalkan. Beda dengan saum sunat, saum Senin, Kamis atau ayyamul bid, ada yang ngajak ke undangan, itu boleh boleh iftar, karena itu saumnya sunat. Ketika Senin ada undangan untuk ke walimahan misal, boleh buka, boleh untuk tidak boleh saum, boleh silakan.
Boleh seperti itu. Tapi kalau qada tidak mudah untuk di iftar itu, tidak mudah untuk buka. Jadi kalau qada terus azam dari awal ya. Ini qada jangan mudah untuk membatalkan saumnya. Nah, ini untuk iman itu saja ya, kajian pada subuh kali ini. Kalau di bawah hadis-hadis tentang kemudahan dalam Islam. Imam Ibnu Katsir menjelaskan beberapa hadis tuh ya. 1, 2 tuh 3 sampai 2 halaman, 19 sampai 22 halaman dibahas oleh beliau. Nanti sedikit kita bahas saja. Kemudian nanti di halaman 21-nya apa yang dimaksud dengan yuridullahu bikumul yusra, mempermudah itu mempermudah apa? Kemudian ke ayat berikutnya walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nanti dibahas di pertemuan besok insyaallah. Demikian kajian tafsir ayat Syam di kesempatan hari ini. Insyaallah kita akan teruskan di pertemuan besok. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.